Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan para asatid yang berada di sini, terkhusus mudir. Sebenarnya saya tidak pantas duduk di atas mudir ya. Tapi apa boleh buat, kalau ana duduk di bawah nanti kalian gak bisa lihat gitu. Kalau ana duduk di bawah kalian gak bisa lihat. Jadi duduk di atas. Kalau mau merapat boleh merapat biar gak terlalu jauh tuh. Yang di belakang tiang tuh harus bisa lihat anak itu. Kalau di belakang tiang gak bisa lihat anak, pindah. Nah ini nih ada kosong, itu ada kosong, ini kosong juga. Berdekatan aja, berdekatan. Sampai nempel ke punggung temennya pun gak apa-apa. Terus berdekat. Nah gitu. Alhamdulillah, atas dengan nikmat Allah kita dapat berkumpul di tempat ini. Walaupun hanya sedikit orang. Betul? Coba kelas 7 acungkan tangan. Ada sisa berapa orang nih? Lumayan lah kelas 7 ya. Kelas 8 banyak juga. Kelas 9 sedikit. Kelas 9 sedikit. Kelas 10, waduh ini mau kemana kelas 10 ini? Pada kemana? Nadib? Mari di rumah. Kelas 11 satu orang. Andra aja. Kelas 12 dapat aja. Ya begitulah. Kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Kita bisa sholat subuh berjamaah di saat mungkin ya, mungkin teman kalian yang ada di rumah telat sholat subuhnya mungkin. Atau mungkin selain teman kalian di luar sana banyak muslim yang telat sholat subuh. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan sholat subuh berjamaah. Dan nikmat terbesar dalam hidup kita apa? Nikmat paling besar dalam hidup kita apa? Nikmat Islam. Setelahnya nikmat sehat. Makanya banyak misteri hidayah ya. Ada yang dapat hidayah saat udah tua. Ada? Ada yang dapat hidayahnya saat masih remaja. Ada? Misalnya kita lihat orang tua kalian. Di sini gak semua orang tua kalian mondok, betul? Betul. Orang tua, ibu gak mondok, bapak gak mondok. Tapi mereka berdua memasukkan anaknya ke pondok. Padahal mereka berdua tidak pernah merasakan pondok. Kenapa? Karena mereka ingin perubahan di keluarganya. Ingin apa? Ingin perubahan. Makanya kalian harus berubah. Jangan sampai masuk pondok sama keluar pondok sama aja. Mungkin kalian baru masuk pondok, kajian gak serius. Ada yang masih pijit-pijit temennya tuh, ada yang masih pijit-pijit temennya.
Ada yang masih nangkep tuur tuh. You know nangkep tuur? Nangkep tuur tuh memeluk lutut. Nangkep tuur. Atau bahkan pada sebagian kesempatan ada yang belajarnya sambil selonjoran. Jangan selonjoran ya kalau kajian ya. Paham tuh? Jangan apa? Jangan selonjoran. Kalau ada yang selonjoran tolong ingetin. Tolong ingetin. Jangan sampai ada yang ngomong di depan ngisi kajian, ini ada yang selonjoran. Apalagi yang ngisi kajiannya tamu. Makanya anak ingat sempat pas jadi MC kajian Ustadz Fathan, kok ini santri ada yang selonjoran. Bikin malu. Bikin malu. Bikin apa? Nah, ini anak kira ini yang di sampingnya nih kok gak ngingetin gitu. Selonjoran, ustaz di depan, tamu ngisi. Kok ada selonjoran gitu. Nah, jangan ya. Jangan berani-berani selonjoran di depan guru. Di samping guru pun gak boleh. Makanya di sini diperhatikan di samping guru kok berani selonjoran, astagfirullahaladzim. Di mana keberkahan guru ini? Keberkahan ilmu mana? Gimana mau dapat keberkahan ilmu di samping guru, di depan guru aja berani selonjoran. Guru di depan selonjoran kaki ke depan tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Siap? Siap? Nah itu. Jangan sampai ada yang tidak beradab di depan guru, dan kalau ada teman kalian yang begitu tolong diingatkan. Masih ada yang ngantuk? Masih ada yang ngantuk? Coba berdiri dulu semuanya, berdiri. Berdiri. Nah. Bawa bukunya, bawa. Ayo ngelihat dulu, ngelihat. Tahu ngelihat? Nah itu ngelihat tuh kayak si Ahsan tuh ngelihat tuh. Pinggang. Pencet yang keras. Pencet. Terus pukulin. Pukul-pukulin yang keras. Lebih keras. Tapi jangan sampai patah tulang ya, awas. Yo duduk. Nah. Gimana, enak? Takbir. Allahu Akbar. Nah, kita mulai ya materi kita. Hadis pertama. Nih ada yang mau bawa buku catatan ya, ada yang enggak apa-apa. Dengerin aja ya. Hadis pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Pernah dengar hadis ini? Ajaban li amril mu'min. Artinya sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkaranya memiliki kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki perkara itu kecuali orang beriman. In asobathu sarra apa? Syakaro. Kalau dia ditimpa kesenangan, kelapangan, dia syakaro itu apa syakaro? Bersyukur. Fakana khairan lah. Apa fakana khairan lah itu? Maka itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabaro. Fakana khairan lah. Dan jikalau dia ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, maka dia
bersabar, maka itulah yang baik baginya. Apa ada yang dapat? Siapa yang udah dapat? Siapa ya? Nah, coba ulang, dapat. Ada bagi amrul mukmin inna amrahu Kullahu khair. kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara wa kana khairan lah wa in asabatu dharra sabara wa kana khairan lah. Siapa yang baca terjemahnya? Gak perlu baca, yang tahu terjemahnya siapa? Gimana ini? Mana yang nulis barusan siapa? Dapat berapa banyak kalimat? Coba yang baca yang dapat. Baca. Sesungguhnya melanjutkan perkara orang beriman Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Sesungguhnya segala perkaranya itu baik. Sesungguhnya semua urusannya lah bisa. Semua urusannya itu baik. Udah? Ayo belajar nulis cepat. Sesungguhnya semua urusannya baik. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Maka itu baik baginya. Dan kalau dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Dan itu baik baginya. Nah, dapat? Coba Ilham baca. kalau dia ditimpa kesenangan Dari awal dong. Dari awal. yang sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman sungguhnya baik untuknya. Sesungguhnya segala urusannya baik untuk. Urusannya baik. Kalau dia ditimpa kesenangan ia bersyukur maka itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan ia bersabar maka itu baik baginya. Nah itu. Kedengeran? Coba Rosid ulang. Sesungguhnya perkara orang yang beriman itu sesungguhnya menakjubkan perkara yang beriman. Sesungguhnya urusannya Semua urusannya baik. Apabila ia ditimpa kesenangan ia bersyukur maka itu baik baginya. Apabila ia ditimpa kesusahan ia bersabar maka itu baik baginya. Nah itu. Kalau ditimpa kesenangan apa? Kalau ditimpa kesulitan, sabar. Nah mungkin ada beberapa kalian sampai saat ini menderita kesulitan, ada? Ada yang batuk-batuk kesulitannya, kayak barusan ada? Ada yang gitu apa pilek? Terus ada yang demam mungkin, ada yang di kamar lagi sakit, ada tuh, macam-macam. Dan itu menjadi penghapus dosa ya. Menjadi apa? Penghapus dosa. Karena setiap kesulitan itu ada pahalanya. Ada hadis Rasulullah, mayusibul muslima min wasobin wala nasobin wala hammin wala huznin wala gommin wala adan hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Dapat bisa ngulang? Mayusibul muslima, tidaklah seorang muslim ditimpa min wasobin. Wasob itu marad. Apa marad itu? Penyakit. Wala nasob, kalau nasob itu ta'ab,
Ta'ab itu apa? Kelelahan. Wala hamin. Hamin itu kegelisahan. Wala huznin. Huznin itu apa? Kesedihan. Wala ghamin. Ghamin itu kolak, kegalauan. Terus wala adzan. Adzan itu apa? Ada gangguan. Hatta syaukah. Apa syaukah itu? Cucuk. You know cucuk? You know? Yes, I know. Gitu atuh. You know cucuk? Nah gitu. Cucuk duri. Sampai ada duri yang menusuknya, kecuali itu adalah penghapus dosa. Allah ingin menghapuskan dosa dia gara-gara disebabkan penyakit itu, gangguan itu, kesulitan itu. Semua gangguan, duri aja jadi penghapus dosa, apalagi gangguan yang lebih besar daripada itu. Beda orang yang tertusuk duri sama tertusuk paku, beda pahalanya. Beda orang yang cuma pilek sama orang yang demam berbaring gak bisa kemana-mana, beda pahalanya. Makanya kalau sakit jangan mengeluh, terima aja. Toh mengeluhnya kalian gak akan menyembuhkan kalian, malah memperparah sakit kalian. Paham Tom? Nah itu. Mungkin ada yang demam sampai gak bisa tidur, ada yang menggigil. Dikira itu bukan penghapus dosa, setiap detiknya jadi penghapus dosa. Ada yang jatuh, terluka, selama luka itu masih ada, selama itu dihapus dosanya. Ada yang patah tulangnya, kakinya, tangannya mungkin. Ada yang patah kakinya sampai dia harus menggunakan tongkat. Selama dia menggunakan tongkat sambil berjalan, selama itu pula dosa-dosanya dihapus. Ada dalam hadis yang lain, wala yazalul bala'u bil mu'mini hatta yamsya 'alal ardi wa laisa 'alaihi khati'ah. Maka akan terus-menerus bala, musibah, bencana, kesulitan itu akan menimpa orang beriman terus-menerus. Sampai kapan? Sampai dia berjalan di atas bumi dan dia tidak memiliki kesalahan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan wala yazalul bala'u bil mu'mini fi jasadihi wa ahlihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa laisa 'alaihi khati'ah. Dan bencana musibah itu akan terus-menerus menimpa orang yang beriman. Di jasadnya akan terus disimpa bencana. Di keluarganya atau di istrinya dan anaknya dan hartanya. Sampai kapan? Sampai dia bertemu kepada Allah. Sampai dia bertemu dengan Allah. Dan saat dia bertemu kepada Allah, dosanya udah bersih sudah. Karena apa? Karena sudah dihapuskan selama di dunia. Ada lagi di riwayat yang lain di hadis Tirmidzi. Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat. Yawaddu ahlul afiyati, orang-orang yang diberikan kemudahan, yang diberikan afiah, kesehatan selama hidupnya, pada hari kiamat menginginkan apa? Menginginkan saat mereka, orang-orang yang diberikan kesehatan selama hidup tuh, diberikan kemudahan dalam hidup, saat mereka yaumal qiyamah, saat hari kiamat mereka melihat bahwasanya orang-orang yang ditimpa bencana itu mendapatkan pahala yang besar, maka mereka berharap seandainya
Dulu kulitku di dunia tuh dipotong-potong aja, digunting-gunting aja. Gitu. Lau anna juludahum kanat quridat bil maqarib. Seandainya dulu kulit-kulitku tuh digunting aja, biar apa? Biar dapat pahala, biar pahalanya banyak. Kalau kita ngandelin amal kita, sholat mana yang diterima? Puasa mana yang diterima? Puasanya juga sambil gibah jalan, betul? Puasa iya, gibah jalan, gibahin guru lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ya, jangan gibahin guru ya. Siap? Lalu lulus kieu atuh takbir. Sing tarik atuh biar yang ngantuk bangun takbir. Nah gitu. Coba Padil tuh kalau takbir ke telinga si itu tuh, ke telinga si siapa? Ini Padil kan? Ini siapa? Pakih. Takbir ke telinga si Pakih biar enggak ngantuk. Siap? Sok. Takbir. Udah takbir si Pakih begini aja nih. Nah gitu ya. Jadi apa tadi? Pada hari kiamat, orang-orang yang diberi kemudahan selama hidup itu akan ngiri kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidupnya susah, yang hidupnya penuh ujian, penuh bencana. Soalnya apa? Dia ternyata pahalanya banyak banget ya ujian tuh. Besar banget ternyata pahala ujian tuh. Ada yang serodot. Nah itu teh pahala. Pahala serodot teh. You know serodot? Terpeleset. Ada yang serodot. Ada apa lagi? Ada yang tikosewaan. Ada yang tijeduk. You know tijeduk? Misalnya ada yang jalan jeger gitu. Nah itu tuh dapat pahala. Makanya harus disabari, jangan malah ngeluh. Aduh, kumaha ieu teh sanu naro jendela di dia gitu. Padahal dia yang salah. Nah itu. Terus ada kisah. Diceritakan di dalam hadis bahwa sesungguhnya ada seorang Arab Baduy. Ada apa? Arab Baduy. Di sini ada orang Baduy. Andra kan datang dari Baduy kan? Datang dari Baduy? Oh bukan. Baduy itu tahu Baduy gak? Jauh lah pedalaman, jauh dari kota, jauh dari peradaban. Nah ada seorang Arab Baduy yang dia dijelaskan bahwa dia tuh keker, kuat, diceritakan gak pernah sakit. Keker lagi, berotot lah. Ya kurang lebih mungkin kayak Deddy Corbuzier mungkin. You know Deddy Corbuzier? Atau kayak ini nih kekernya nih bisa. Ini keker juga kan? One pack ini. Nah itu. Nah seorang Arab Baduy datang masuk lewat di depan Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepadanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan ditulis oleh Imam Bukhari di kitab Adab Mufrad. Di kitab apa? Adab Mufrad. Itu kitab Imam Bukhari juga. Nah, ditanya sama Nabi apa? Hal akhadhaka ummu mildam? Apa artinya? Hal akhadhaka ummu mildam? Ummu mildam itu siapa? Ummu mildam itu bukan nama orang ya. Bukan kunyah seseorang juga ummu mildam itu. Nah, orang Arab Baduy ini gak tahu ummu mildam. Wah, mau ummu mildam. Ummu mildam itu apa? Terus Nabi menjelaskan harrun bainal jildi wal lahmi. Apa artinya? Rasa panas di antara daging dan kulit. Apa artinya? Demam. Apakah kamu pernah merasakan demam? Kata Nabi kepada Arab Baduy ini.
Kemudian kata Arab Badui itu ma wajatu, aku gak pernah demam tuh. Kemudian hal suda'ata, hal wajadta as-suda'. Orang Arab Badui ini juga gak tahu suda'. Apa suda' itu? Nah, dia juga bertanya, wa mas suda'. Suda' itu apa? Kemudian Nabi menjelaskan, irqun yadribu 'alal insan fi ra'sihi. Sebuah kesakitan yang memukul-mukul manusia di kepalanya. Kemudian kata orang Arab ini, ma wajadtus suda', aku gak pernah sakit kepala. Lihat nih Arab Badui, gak pernah demam, gak pernah sakit kepala. Tuh kayak si Ilman, man pernah demam? Pernah? Oh, kirain gak pernah. Nah, jadi kayak ayam Arab Badui nanti. Nah, Arab Badui ini gak pernah demam, gak pernah pusing. Kalian pernah pusing? Beneran sebulan 5 kali betul. Kemana pulang? Goib. Kenapa? Pusing, bukan pusing, ngantuk itu. 5 kali 1 bulan, ada yang 10 kali 1 bulan, ada? Ada. Nah, kalian jangan seperti itu ya. Nah, gitu. Ini Arab Badui gak pernah demam, gak pernah sakit kepala. Kemudian akhirnya Arab Badui itu berlalu, pergi. Kemudian Nabi ingin mengajarkan para sahabatnya. Setelah Arab Badui ini pergi, Nabi berkata kepada para sahabatnya. Apa kata-kata Nabi? Man ahabba an yanzura ila ahlin nar fal yanzur ila hada. Barang siapa yang suka untuk melihat kepada penduduk neraka, lihat tuh orang itu tuh. Lihat. Nabi mengatakan ini ciri-ciri penduduk neraka. Gak pernah sakit. Dosanya numpuk gak pernah dihapus. Makanya ada cerita Ustadz Syafiq tuh. Beliau datang ke servis mobil. Tukangnya tuh lagi pilek. Lagi apa? Pilek. Ditanya sama Ustadz Syafiq, pilek mas? Iya Ustadz, alhamdulillah ana dikasih pilek. Gak kayak Fir'aun. Fir'aun tuh gak pernah sakit. Jadi lupa. Makanya ngaku dirinya Tuhan. Nah itu. Makanya sakit itu adalah anugerah dari Allah. Penghapus dosa. Biar kita gak sombong. Biar kita lebih mensyukuri nikmat sehat. Kan yang hanya bisa mensyukuri nikmat sehat yang pernah sakit. Kalau orang yang gak pernah sakit, dia tidak mungkin tahu hakikat sehat. Kayak makanan aja. Orang yang bisa lebih mensyukuri makanan itu siapa? Orang yang kelaparan. Betul? Betul. Orang kalau udah gak makan berhari-hari, dapat makanan, bersyukurnya minta ampun. Itu. Paham tuh? Terus. Lanjut gak nih? Dra, lanjut gak? Ungek. Dra, takbir heula tuh. Pimpin takbir, Dra, ayo. Ngalah tunuh. Ayo cepat. Cepat teriak di situ. Ayo cepat. Cepat. Takbir. Tunuh wae Andra mah. Ingat ya, yang ngantuk gak kuana mau dibiarin. Gak ada yang dibiarin di majelis anak ngantuk. Ada yang mau ngantuk lagi? Kayak yang ngantuk di push upin kayak 50. Siap? Mana ada? Gibran sini. Sini, pindah sini biar kelihatan. Sini pindah. Bukan geser. Nah,
Nanti kalau ngantuk biar kelihatan. Nah gitu. Nah, ada di surah Al-Anbiya ayat 35. Surah apa? Ayat berapa? Ada yang udah hafal Al-Anbiya? Ada ya, hafal di luar kepala semua ya. Gak pernah masuk. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Nazib? Nah itu. Tapi syahid kita, pembahasan kita, kata setelah itu. Kata setelahnya apa? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan terus menerus menguji kalian dengan apa? Dengan syar dan dengan khair. Syar itu apa? Dengan keburukan, dan dengan khair kebaikan. Jadi ujian itu ternyata tidak hanya keburukan, tapi juga kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Maka kata Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, asyar wal khair itu apa? Asyiddah warroho. Apa asyiddah warroho itu? Kesempitan dan kelapangan. Terkadang kalian diuji dengan kesempitan, alias tegaduh artos. You know tegaduh artos? Nah itu. Kalian punya duit, semuanya punya? Oh, alhamdulillah. Ada yang punya, ada yang tidak, ada yang udah mulai menipis. Ada yang udah mulai menipis? Ada juga. Jadi terkadang kalian diuji dengan kesulitan. Kalian bisa sabar gak? Terkadang juga kalian dikasih kelapangan. Kalian punya banyak duit, punya banyak makanan. Itu tuh ujian. Bagi-bagi gak? Bagi-bagi gak kalau punya makanan? Bagi-bagi terpaksa ya, karena diminta sama teman. Bagi dong, kata temannya. Terus ngasihnya juga terpaksa, ya udah nih. Terpaksa gitu, tong terpaksa udah. Ada yang minta tuh, itu tuh anugerah biar kalian ngurang-ngurangi hisab kalian. Ya lagi makan, ada yang minta, kasih aja, jangan sambil terpaksa gitu. Ini sambil terpaksa gitu ngasihnya juga. Jangan terpaksa ngasihnya. Ya, siap. Itu teh anugerah dari Allah. Allah datangkan dia buat minta ke antum, ngurang-ngurangin hisab antum. Nah itu. Kadang diuji dengan gak punya uang, kadang kadang diuji dengan kelapangan. Tapi kalian jangan dibiasain minta-minta ya. Bukan dikasih tahu ini nanti jadi dalil lagi. Kamu gak dengar kajian Ustaz Suara, harus bagi-bagi tuh. Jangan dijadiin dalil, kalian jangan minta-minta. Paham tum? Nah gitu. Itu ya. Asyiddah warroho. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan. Setelah asyiddah warroho apa? Wasihah wasakom. Apa? Kesehatan dan penyakit. Jadi kalian hidup itu gak mungkin selamanya sehat. Gak mungkin selamanya sehat, harus ada sakitnya. Kalian gak akan mengenal sehat kalau gak pernah sakit. Jadi kalau saatnya sakit, terima aja. Banyak istighfar. Mungkin kalian diuji dengan demam, paranas tiris, gak bisa tidur sampai subuh. Aduh sakit. Terima. Anggap sebagai penghapus dosa. Nah itu. Siap? Siap. Kemudian diuji juga dengan al-halal wal-haram. Kadang kalian lihat di depan kalian peluang untuk mendapatkan harta yang haram. Apa? Sendal temennya. Tuh. Itu tuh peluang untuk pakai barang yang haram. Kalian kuat gak? Nah gitu. Untuk menahan pakai sendal temen gak tanpa izin. Nah tahan. Lebih baiknya care. Mendingan di akonnya. Minta pengakod kan. Akod di akod. Di akod tuh digendong ya.
Nah itu. Jadi ada kesempatan itu. Mungkin kalian dikasih kesempatan itu, dikasih kesempatan di depan kalian barang yang haram. Terus ada yang diuji dengan ketaatan dan maksiat atau wal maksiyah. Taat ujian, iya ujian. Kalian sombong nggak gara-gara ketaatan itu? Ujian juga ketaatan tuh. Kalian nyantri, bisakah kalian tawadu di depan orang yang gak nyantri? Kalian sekarang mungkin ada yang bisa bahasa Arab, mampu gak sombong di hadapan orang yang gak bisa bahasa Arab? Atau gara-gara kalian udah bisa bahasa Arab kalian jadi sombong? Nah, ketaatan itu juga ujian. Sekarang mungkin ada yang hafalannya banyak, ada yang 10 juz di luar kepala semua, ada yang 20 juz di luar kepala semua. Mampu gak untuk menghilangkan sombong dalam hati? Nah, ketaatan juga ujian juga. Nah itu. Jadi ada yang diuji dengan kebaikan, ada yang diuji dengan keburukan. Apalagi kalian nih calon-calon pendakwah. Pendakwah tuh ada ujian kesenangan, ada ujian keburukan. Apa ujian kesenangannya? Saya yang senang-senang dulu sebutin. Apa? Amplop besar tuh ujian pendakwah. Apalagi popularitas. Apa popularitas tuh? Ngerti popularitas? Terkenal. Kalau udah terkenal tuh ujian pendakwah. Apalagi ditawarin banyak wanita. Wah, Ustaz mau nikah istri 4 nanti tuh. Ditawarin fitnah. Apalagi? Atau mungkin ada bahkan jamaah wanita, Ustadz Apwan mau nanya gitu kan. Apa hukumnya ini aku dipukul sama suami gitu. Padahal dia mau itu apa tertarik kepada ustadznya. Nah itu. Terus itu ujian kesenangan ya. Ada ujian keburukan. Apa ujian keburukannya? Misalnya ada pendakwah yang dipitnah. Ada yang selain dipitnah digibah. Ada yang selain digibah dihina bahkan. Ada pendakwah yang dihina ada banyak. Ada yang dicela. Nah itu ujian keburukan. Nah itu ujian pendakwah. Jadi pendakwah juga punya ujiannya. Ujian keburukan, ada ujian kebaikan. Jadi hidup itu adalah ujian. Hidup itu adalah ujian. Apa firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2? Sebutin. Tuh, kalian untuk mereview Al-Mulk ayat 2 aja susah. Makanya harus banyak dalil. Apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik? Yang paling baik amalnya. Siap? Nah, itu tadi yang bawa buku tuh apa fungsinya? Kalau gak nulis, kalau Abjar mal nulis. Itu tadi tuh si Robani itu, si itu tuh. Siapa itu? Anda siapa? Fahmi. Itu bukunya ditutup terus. Buat apa bawa buku? Itu sama aja yang kayak gak bawa buku tuh. Sama aja kayak si Andra tuh yang ngantuk-ngantukan tuh. Apa bedanya? Ngantuk sama. Terus ini bawa buku tapi ditutup. Buat apa? Udah ada pulpen, udah ada buku. Itulah. Jadi kesimpulannya hidup itu adalah ujian. Jadi nyantai aja. Kalian mau diuji dengan penyakit, mau diuji dengan kesehatan, syukurin aja. Jadilah bahagia. Jadi mau gak nih terakhir kunci bahagia? Mau kunci bahagia? Mau? Kunci bahagia adalah dengan menurunkan keinginan kalian. Semakin keinginan kalian sedikit, semakin bahagia kalian. Orang misalnya bilang, saya tuh bahagia kalau saya udah punya motor.
Ya sebelum dia punya motor dia gak akan pernah bahagia hidupnya. Betul? Misalnya saya tuh akan bahagia kalau saya punya istri. Ya selama dia masih jomblo dia gak akan sengsara terus. Betul? Nah gitu. Jadi udah be happy aja. Apa? Be happy. Nih kuncinya nih. Be happy with nothing. You'll be happy with everything. Keren gak tuh? Keren. Ulang atau ulang. Be happy with nothing. Ulang. Be happy with nothing. You'll be happy with everything. Nah, bahagialah walaupun kalian gak punya apa-apa. Maka kalian akan bahagia dengan segalanya. Takbir atau? Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah nonton nanti di-upload ini ya. Biar dapat ilmu sebanyak ilmu kalian. Amin. Jadi itulah kawan-kawan, tetap semangat menjalani hidup. Gibran, semangat atuh. Nah, gitu. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga iman dan jaga imun. Jaga iman dan jaga imun. Robani, itu si Robani. Siap? Siap apa? Sini Robani sini. Sini. Berdiri sini. Sini cepet. Biar ke glowingannya terlihat. Takbir yang keras, takbir gitu. Allahu Akbar. Takbir. Ayo. Takbir gitu. Takbir. Kepalkan tangan. Takbir. Ayo coba sini, biar kita kerekam. Sini. Takbir. Kurang keras. Ih, gimana kalian? Sampai kedengaran ke itu, ke Al-Furqan. Ayo. Takbir. Nah, udah, terima kasih Robani. Nah, kita tim berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.